Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Pusitasari, nomor absen 28 dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Payangan. Di sini saya akan menjelaskan dampak penggunaan polimer terutama untuk plastik dan styrofoam. Dampak penggunaan plastik bagi kesehatan tubuh dan lingkungan. Banyak sekali benda-benda mainan hingga perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Bahkan, banyak jenis makanan dan minuman menggunakan plastik sebagai pembungkus kemasannya. Karena selain fungsinya yang praktis dan desain kemasan yang menarik, menjadikan plastik banyak digemari oleh masyarakat. Padahal, banyak sekali bahaya yang ditimbulkan plastik ini. Plastik adalah istilah umum yang dipakai untuk polimer, material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen-elemen lain yang mudah dibuat menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran. Polimerisasi adalah cara membuat plastik dari monomer, sedangkan monomer adalah bahan-bahan dasar plastik yang disusun dan membentuk secara sambung menyambung. Plastik juga mengandung zat non-plastik yang disebut zat adiktif. Zat adiktif diperlukan untuk memperbaiki sifat plastik itu sendiri. Zat dengan berat molekul rendah diantaranya berfungsi sebagai pewarna, antioksidan, penyerap sinar ultraviolet, anti lengket, dan masih banyak lagi. Adapun bahaya yang ditimbulkan plastik bagi kesehatan tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan kanker. Mungkin sebagian besar masyarakat menganggap bahwa plastik merupakan barang biasa yang memberi banyak keuntungan. Namun, bahayanya jika sampai terurai ke dalam tubuh bisa berbahaya bagi kesehatan. Bahkan bisa menyebabkan kanker, dikarenakan plastik mengalami penguraian sebagai dioksin. Yang kedua, mengganggu sistem saraf. Dioksin yang terhirup oleh manusia bukan cuma sekedar kanker yang ditimbulkan. Sistem saraf pun akan terangsang sehingga menimbulkan kerusakan. Kerusakan sistem saraf ini juga akan berimbas pada kinerja organ dalam lainnya, karena pembakaran plastik yang tidak sempurna. Yang ketiga, depresi. Depresi berawal dari stres yang sudah parah. Biasanya disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal yang kemudian depresi berujung pada gangguan jiwa dan mental. Namun, potensi depresi ini juga dapat disebabkan oleh paparan senyawa dari plastik saat proses pembakaran yang tidak sempurna. Yang keempat, pembengkakan hati. Kemasan plastik yang dipakai untuk membungkus makanan atau minuman panas juga dapat menimbulkan pembengkakan hati, karena plastik yang sifatnya bisa didaur ulang. Yang kelima, gangguan reproduksi. Salah satu bahaya penggunaan plastik adalah gangguan reproduksi. Hal ini disebabkan adanya bahan kimia tambahan yang beragam. Yang keenam, radang paru-paru. Zat karsinogenik yang keluar dari penggunaan botol atau plastik saat terkena paparan panas akan menyebabkan peradangan pada paru-paru. Selain mengganggu kesehatan tubuh, ternyata plastik juga mengganggu ekosistem lingkungan, yaitu yang pertama, mengakibatkan banjir. Bukan hanya berbahaya bagi kesehatan, plastik juga sangat berbahaya bila pembuangannya tidak tepat pada tempatnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya banjir karena plastik yang menyumbat aliran sungai yang tidak mudah terurai menumpuk. Yang kedua, menurunkan kesuburan tanah. Plastik yang susah atau lama mengurai dapat mengakibatkan kesuburan tanah menjadi menurun, karena sirkulasi udara dalam tanah menjadi terhalang. Ruang gerak makhluk bawah tanah pun menjadi terhambat dan terganggu, sedangkan makhluk bawah tanah tersebut adalah untuk menyuburkan tanah. 3. Menjerat hewan. Bukan hanya hewan yang berada di dalam tanah, hewan yang berada di laut pun mengalami dampak negatif dari sampah plastik. Sampah plastik yang dibuang ke perairan sungai atau laut sangat besar peluang bagi hewan tersebut untuk terjerat plastik. Yang keempat, meracuni makhluk hidup. Seekor hewan yang mati karena mengkonsumsi plastik, plastik yang ada di dalam tubuh hewan tersebut tetap tidak akan mudah terurai dan tidak mudah hancur. Hanya hewannya saja yang menjadi bangkai namun plastiknya tidak hancur. Inilah yang menyebabkan racun menyebar kepada makhluk hidup lainnya. Yang kelima, pencemaran air. Plastik dapat memperburuk kualitas air. Air yang tercemar lalu digunakan untuk aktivitas sehari-hari dapat mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Yang keenam, polusi udara. Cara yang paling banyak dipakai masyarakat untuk membuang sampah adalah dengan cara dibakar. Namun, proses pembakaran ini akan membuat atmosfer terkontaminasi, karena ketika sampah plastik dibakar, bahan kimia yang menjadi racun akan menyebar ke udara yang menyebabkan polusi udara.
Adapun fakta seputar styrofoam dan bahaya styrofoam. Selanjutnya mengenai styrofoam. Dalam kehidupan sehari-hari, styrofoam sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, seperti penyangga elektronik hingga pembungkus makanan. Styrofoam memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dapat didaur ulang, murah dan praktis. Namun, apakah styrofoam aman bagi kesehatan dan lingkungan? Ataukah dapat menimbulkan bahaya? Berikut ini adalah penjelasannya. Pengertian styrofoam. Styrofoam adalah salah satu jenis zat polistiren yang menimbulkan bahaya dan telah digunakan lebih dari 7 dekade untuk berbagai keperluan. Proses pembuatan styrofoam melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga dapat mengembang dan memiliki berat ringan seperti busa. Bahaya styrofoam. Di balik manfaat ekonomis yang dimiliki styrofoam, ternyata limbah yang dihasilkan sulit untuk dihancurkan dan mampu bertahan hingga ratusan tahun tanpa terurai secara alami. Styrofoam dapat dimasukkan dalam kelompok plastik dan mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya bagi manusia, di antaranya benzen dan stiren. Apabila manusia terpapar zat beracun tersebut, maka risiko kanker akan meningkat. Selanjutnya, dampak penggunaan styrofoam bagi kesehatan yaitu yang pertama mengandung benzena. Styrofoam merupakan plastik yang salah satu komponennya adalah benzena. Zat yang dihasilkan dari bahan bakar minyak itu merupakan satu dari 4 serangkai penyebab kanker pada manusia, yakni benzena, toluena, etilbenzena, dan silena. Keempat serangkaian itu bahkan sudah masuk dalam daftar 100 toksikologi. Badan Kesehatan Dunia telah sejak lama melarang penggunaan styrofoam di dunia. Sementara Jepang melarang karena benzena mengganggu kelenjar endokrin yang berperan pada proses reproduksi manusia. Yang kedua, bersifat mikroplastik. Mikroplastik menjadi masalah utama dalam isu sampah plastik saat ini, terutama styrofoam yang dibuang ke perairan lama-kelamaan akan terpecah-pecah menjadi pecahan kecil. Plastik tak kasat mata yang disebut mikroplastik. Mikroplastik itu kemudian dimakan oleh ikan. Ikan itu lalu dikonsumsi oleh kita. Itu artinya benzenanya juga masuk ke dalam tubuh kita. Dampak penggunaan styrofoam bagi lingkungan yaitu yang pertama merusak lapisan ozon, yang kedua merusak lingkungan, yang ketiga menghasilkan gas beracun, dan yang keempat sulit terurai.